Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi kawan, masih di channel Sayang Satwa. Dan pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024, saya akan membagikan sebuah video seputar perawatan pada trotolan burung anis kembang. Dan kebetulan pada kemarin malam saya baru saja mendatangkan seekor trotolan anis kembang yang saya datangkan dari Malang dengan identitas ring Ladia Malang, kawan ya. Dan sekedar informasi, burung ini masih berusia 1,5 bulan, kawan ya, dan masih sangat manja sekali, kawan ya. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita baru saja mendatangkan trotolan burung anis kembang? Tentunya kita harus memastikan bahwa trotolan anis kembang yang kita datangkan ke rumah kita atau yang kita beli adalah berjenis kelamin jantan, kawan ya. Lantas ada pertanyaan, Pak, saya tidak bisa membedakan antara jenis kelamin jantan dan betina. Sama, saya juga tidak bisa membedakan antara jenis kelamin anis kembang jantan dan betina. Lantas solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita mempercayakan kepada peternak anis kembang atau kepada orang yang kita percayai. Seperti burung anis kembang yang baru saja saya datangkan ini, saya mempunyai kenalan seseorang di Malang, dan alhamdulillah seseorang tersebut sangat amanah sekali. Meskipun saya belum kenal, saya sudah berkali-kali mengambil trotolan anis kembang dari beliau, dan hasilnya adalah 100% selalu anis kembang yang beliau pilihkan kepada saya itu selalu berjenis kelamin jantan meskipun tanpa tes DNA, itu kawan ya. Jadi saya ketika ingin mendatangkan trotolan anis kembang, saya selalu mengkontak beliau, Mas, tolong saya dicarikan anis kembang yang berjenis kelamin jantan dengan pilihan yang menurut masnya itu prospek seperti itu. Dan saya sendiri pun juga tidak bisa memilih, dan saya selalu dipilihkan, dan hasil dari pilihan tersebut hasilnya adalah 100% jantan. Mungkin kawan-kawan apabila ingin mengenal kawan saya tersebut, nanti saya akan membagikan, bisa komentar di kolom komentar, minta kontak WA, saya akan bagikan kontak WA rekan saya tersebut. Kemudian apabila sudah kita pastikan bahwa trotolan anis kembang yang kita datangkan itu berjenis kelamin jantan, kita harus memastikan bahwa trotolan anis kembang tersebut itu dalam posisi sehat, kawan ya. Bagaimana tandanya sehat? Tandanya sehat adalah bisa dilihat dari ciri fisik, tidak ada cacat fisik, kemudian postur tubuh juga proporsional, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan tentunya burung tersebut harus makan lahap seperti yang kita lihat di video ini, kawan ya. Yang terpenting adalah dia mau makan fur kering, kawan ya. Jadi ketika kita mendatangkan trotolan anis kembang yang masih sangat muda seperti ini, masih manja seperti ini, dia harus sudah makan fur kering, gitu kawan. Jadi dia sudah makan lahap fur kering, dan tentunya kita harus memastikan bahwa anakan anis kembang yang kita rawat itu doyan EF hewani, entah itu cacing, kroto ataupun jangkrik, kawan ya. Dan setelah kita memastikan bahwa ketika kriteria tersebut sudah dipenuhi, berarti anis kembang yang kita rawat adalah layak untuk kita lanjutkan perawatan di rumah kita, kawan. Lantas bagaimana perawatan selanjutnya untuk merawat trotolan anis kembang agar anis kembang tersebut, tentunya harapan kita segera rajin berkicau atau setidaknya segera ngeplong, gitu kawan ya. Di sini saya akan membagikan, kawan ya, bagaimana perawatan trotolan anis kembang agar trotolan anis kembang itu segera rajin berkicau atau segera ngeplong. Tentunya dengan kriteria apa yang saya sebutkan tadi, wajib berjenis kelamin jantan, wajib sehat, dan wajib atau mau makan fur dan mau makan extra fooding hewani, kawan ya. Jadi saya itu selalu menerapkan
pakem kepada trotolan anis kembang yang saya rawat adalah saya tidak pelit untuk memberikan ekstra puding kawan ya. Seperti burung anis kembang yang ada di hadapan kita ini, nanti akan saya terapkan untuk pemberian ekstra fooding berupa saya akan memberikan jangkrik pagi 10, sore 10 gitu kawan ya. Dan itu saya observasi kurang lebih selama 1 minggu. Diobservasi apanya? Diobservasi berapa ekor jangkrik yang dimakan ketika kita mengasih jangkrik tersebut pagi 10 ekor, sore 10 ekor. Saya kasih contoh, katakanlah kita memberikan jangkrik pagi hari 10 ekor, kawan ya, pagi hari 10 ekor, kemudian sore hari 10 ekor. Kemudian kita tutup kerodongnya, kita buka kurang lebih siang hari sekitar jam 10 atau jam 11. Kita lihat berapa sisa jangkrik yang tidak dimakan, atau apakah jangkriknya dimakan semua, gitu kawan ya. Katakanlah ketika kita memberikan jangkrik 10 ekor dan yang tidak dimakan 2 selama 1 minggu berturut-turut itu seperti itu, selalu tidak dimakan 2 atau tidak dimakan 3, tidak dimakan 1, berarti porsi ekstra fooding untuk jangkriknya itu kita berikan untuk minggu selanjutnya adalah jangkrik yang dimakan. Katakanlah rata-rata dalam 1 minggu ini selalu dimakan 8 ekor, berarti porsi EF yang kita berikan adalah jangkrik pagi 8, sore 8, dan itu kita pertahankan seterusnya kawan ya, setidaknya sampai burung ini menemukan titik birahi dan titik emosi. Nanti ada lanjutan perawatan lagi ketika burung ini sudah rajin berkicau kawan ya. Tapi untuk fase awal pada trotolan burung anis kembang seperti ini, kita tidak masalah ketika kita meloskan atau memfullkan ekstra fooding hewani. Kalau saya, pakem saya adalah saya menggunakan jangkrik, cacing, dan kroto. Lantas bagaimana pola atau yang diberikan dalam 1 minggunya? Kalau saya wajib setiap hari saya kasih jangkrik pagi 10, sore 10, atau nanti dilihat dari 10 itu berapa yang dimakan, berarti itu porsi ekstra fooding yang harus dikasihkan. Katakanlah saya untuk burung trotolan ini selalu habis 10, berarti saya berikan pagi 10, sore 10 jangkrik. Jangkriknya jenis apa? Kalau sini itu lebih mudah untuk mendapatkan jangkrik alam atau jangkrik terek. Jadi saya selalu menggunakan jangkrik terek. Apabila di tempat kawan-kawan yang ada adalah jangkrik ternak yang besar-besar itu, saya kira juga tidak menjadi masalah. Silahkan saja sesuai dari yang ada di tempat kawan-kawan itu yang mudah dicari yang mana, gitu kawan ya. Jadi kalau saya menggunakan jangkrik terek pagi 10, sore 10. Lantas nanti selama 1 minggu itu saya berikan 3 hari berturut-turut itu kroto kurang lebih 1 sendok teh pagi hari bersamaan dengan memberikan jangkrik. Jadi misal hari Senin kawan ya, jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu saya membeli kroto Rp5.000, saya jadikan untuk 3 hari kawan ya. Saya berikan ketika pagi hari 1 sendok teh, kemudian langsung saya kasih jangkrik 10 ekor, kemudian langsung saya kerodong gitu kawan ya. Dan itu saya lakukan terus menerus gitu kawan ya. Lantas nanti ketika setelah 3 hari, berarti hari keempat, 5, dan 6, 7 saya selingkan jangkrik dengan cacing gitu kawan ya. Berarti nanti simulasinya seperti ini. Senin, Selasa, Rabu itu jangkrik pagi, jangkrik 10 ekor plus kroto 1 sendok makan. Kemudian sore hari jangkrik 10 ekor. Itu Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tetap saya berikan jangkrik pagi, sore 10 ekor, sore 10 ekor. Kemudian saya tambahkan cacing pagi hari kurang lebih 2-3 ekor. Gitu kawan ya. Jadi simulasinya seperti itu. Senin, Selasa, Rabu jangkrik plus kroto, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya selingkan jangkrik plus cacing. Dengan
Dengan model rawatan seperti itu, alhamdulillah saya dengan merawat trotolan anis kembang saya itu selalu dia rajin berbunyi, bahkan gacor sebelum dia mutasi, sebelum dia berganti bulu menjadi bulu dewasa. Kawan ya, silahkan kawan-kawan bisa menerapkan di rumah kawan-kawan. Intinya untuk anakan burung anis kembang, trotolan anis kembang itu jangan pernah untuk pelit EF, jangan pernah untuk membatasi porsi EF. Kita loskan atau kita fullkan sekuat burung yang kita miliki, seperti itu kawan ya. Jadi tidak semua burung itu kuat makan extra fooding jangkrik 10 ekor, tidak semua. Saya punya beberapa ekor itu yang mungkin yang hanya kuat makan 5 ekor, mungkin hanya kuat makan 6 ekor. Ada juga yang kuat makan 10 ekor. Jadi kebutuhan extra fooding hewani setiap burung itu tidak sama. Jadi tugas kita adalah menakar berapa extra fooding yang pas atau yang tepat untuk anakan anis kembang yang kita miliki, dan itu harus kita pertahankan setidaknya sampai burung ini rajin berkicau atau menemukan birahi dan menemukan emosi, gitu kawan ya. Nanti ketika dia sudah menemukan emosi, menemukan birahi dan gacor, bahkan ngerol sebelum pastol, mungkin kawan-kawan bisa sedikit perlahan demi perlahan menurunkan extra foodingnya sampai titik terendah, gitu kawan ya. Kalau dia sudah menemukan titik birahi dan titik emosi, baru kita nanti akan mengontrol extra fooding. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya bagaimana perawatan ketika burung anis kembang kita itu sudah nguncing gacor, ngerol, extra foodingnya dipertahankan atau diturunkan. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Pada intinya untuk anakan anis kembang, untuk trotolan anis kembang itu kita tidak menyarankan untuk membatasi extra fooding, karena itu sangat penting, sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses bunyi seekor trotolan anis kembang, gitu kawan ya. Dan yang paling penting kawan ya, ini sedikit terlewatkan, bahwa trotolan anis kembang seperti ini harus sesegera mungkin untuk dilatih mengenal mandi di keramba. Nanti juga akan saya bagikan bagaimana cara melatih trotolan anis kembang untuk mandi di keramba. Itu sangat penting, juga sangat penting lagi segera untuk mengajarkan anakan anis kembang kita untuk mengenal buah kawan ya, entah itu buah pisang, buah pepaya, buah naga, buah apel. Silahkan kawan-kawan memilih yang sekiranya buah di tempat kawan-kawan itu banyak tersedia kawan ya. Kalau saya lebih menyukai untuk selalu memberikan buah naga kepada trotolan, setiap trotolan anis kembang saya, gitu kawan ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat kawan ya. Silahkan kawan-kawan like, komen, dan subscribe, apalagi apabila menurut rekan-rekan informasi yang saya berikan bermanfaat dan teman-teman bisa menemukan referensi dari informasi yang saya berikan kawan ya. Dan tentunya pada intinya untuk trotolan anis kembang adalah jangan pelit-pelit extra fooding kawan ya. Itu adalah kunci utama. Kalau kawan-kawan terlalu pelit terhadap extra fooding, hasilnya adalah akan tidak segera tercapai puncak dari birahi dan emosi dari seekor trotolan anis kembang kawan ya. Oke, semoga hari kawan-kawan berjalan sukses setiap harinya kawan ya. Dan tentunya saya doakan bagi kawan-kawan yang sedang merawat trotolan anis kembang, semoga trotolan anis kembang kawan-kawan segera menunjukkan bakatnya dan tentunya segera rajin berkicau dan membanggakan tuannya kawan ya. Oke, salam satu hobi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.